Nama saya Artantio Wardoyo dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gadjah Mada akan melanjutkan kuliah analisis algoritma tentang bentuk rekursif. Jadi bagaimana kita merubah bentuk rekursif yang sederhana menjadi bentuk yang non-rekursif dengan menggunakan bantuan sistem persamaan linier. Nah, apa itu bentuk rekursif yang sederhana? Jadi bentuk rekursif yang sederhana adalah Fn sama dengan An, nya 1 sama dengan K, lalu untuk N besar sama dengan K plus 1, itu sigma J sama dengan 1 sampai dengan K, Bj kali Fn minus J, plus sigma I sama dengan 1 sampai L Ci pangkat N, P Di pangkat N, di mana AI, BI, atau A, B, C, D itu konstanta, tetapi D itu bilangan bulat, tidak negatif, dan PDN itu polinomial derajat D dalam N. Jadi contohnya adalah ini. Ya. Jadi Fn 1, 3, 1 sama untuk N sama dengan 1, 3 sama 2, 3 Fn min 1 plus Fn min 2 plus 3 pangkat N kuadrat, N besar sama dengan 3. Atau ini contoh yang terkenal yaitu Fibonacci, ya, sama dengan 1 untuk N sama dengan 1 atau 2, dan Fibonacci Fib N min 1 plus Fib N min 2 untuk N besar sama dengan 3. Nah, contoh yang pertama ini merupakan bentuk yang non homogen karena ada 3 pangkat N ini, N kuadrat, jadi ada suku ini. Kemudian untuk yang contoh 2 itu homogen karena tidak ada suku yang 3 pangkat N dengan polinomial ini. Nah, kita mulai dengan yang homogen, ya. Jadi untuk yang homogen itu suku yang ada pangkatnya itu tidak ada. Nah, kita lihat pada bagian rekursif. Jadi Fn sama dengan sigma J dengan 1 sampai K, Bj kali Fn minus J. Nah, Fn ini kita ganti dengan X pangkat N. Sehingga kalau Fn ini kita ganti X pangkat N, maka Fn ini X pangkat N sama dengan B1, Fn minus J menjadi X pangkat ini. Jadi kalau kita lihat untuk yang apa namanya rekursifnya, Fn itu sama dengan B1 Fn min 1 plus B2 Fn minus 2 plus dan seterusnya plus BK Fn minus K. Jadi kalau ini saya ganti dengan X pangkat N, maka ini akan menjadi B1 X pangkat N min 1 plus B2 X pangkat N min 2 dan seterusnya plus BK X pangkat N minus K. Nah, kalau ini saya bagi dengan X pangkat yang terkecil ada X pangkat N minus K, maka ini akan kita peroleh X pangkat K sama dengan B1 X pangkat K min 1 plus B2 X pangkat K minus 2 dan seterusnya plus BK X pangkat 0. Sehingga kalau ini saya bawa ke ruas kiri akan menjadi X pangkat K plus B1 X pangkat K min 1 plus minus B2 X pangkat K minus 2 minus dan seterusnya minus BK sama dengan 0. Dan ini merupakan persamaan polinomial derajat K. Nah, karena dia persamaan polinomial derajat K, berarti dia mempunyai K akar. Ya, mempunyai akar sebanyak K. Nah,
persamaan ini disebut dengan persamaan karakteristik. Ya, persamaan ini akar-akarnya juga dinamakan akar-akar karakteristik. Jadi kita punya akar X1 K akar yaitu X1 sampai dengan XK. Ya. Jadi punya K akar X1, X2, dan seterusnya sampai dengan XK. Nah, ada dua kondisi. Ya. Ada dua kondisi. Yang pertama itu adalah akar-akarnya berbeda. Lalu yang kedua, ada akar yang sama. Jadi akar-akarnya berbeda atau ada akar yang sama. Nah, sekarang kalau akar yang berbeda, maka jadi kasus yang pertama, kalau akar-akarnya berbeda, maka Fn-nya itu akan sama dengan C1 X1 pangkat N plus C2 X2 pangkat N dan seterusnya sampai dengan CK XK pangkat N. Ya, di mana C1 C2 ini adalah konstante. C1 C2 sampai dengan CK ini konstante yang dicari dari atau yang ditentukan dengan persamaan dengan sistem persamaan linear sebagai berikut. Jadi bagaimana itu kita peroleh persamaan linearnya, yaitu F1 ya, sama dengan C1 X1 plus C2 X2 plus CK XK sama dengan sama dengan A1. Lalu F2 sama dengan C1 X1 kuadrat plus X2 C2 X2 kuadrat plus dan seterusnya CK XK kuadrat sama dengan A2 sampai dengan K yaitu sama dengan C1 X1 pangkat K plus C2 X2 pangkat K plus dan seterusnya plus CK XK pangkat K sama dengan AK. Ingat bahwa ini diketahui untuk yang ini. Jadi, nah dari sini maka apa namanya? Nah ini kan diketahui gitu ya. Jadi solusinya itu nilai-nilai C1, C2, CK. Ya, jadi ini merupakan sistem persamaan linear. Nah, kemudian yang kedua yaitu kalau ada akar yang sama. Jadi, nah dengan ini maka kalau ini sudah ketemu maka Fn-nya sama dengan itu. Lalu yang kedua itu adalah ada yang sama, ada akar yang sama. Nah ini saya ambil contoh, ya. Ini kita punya X1, X1, X2, 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 dan X3. Jadi ini ada X1 yang sama, X2 ada yang 3 yang sama, X3. Maka Fn-nya itu sama dengan, kalau ini 2, maka C1 plus C2N, X1 pangkat N, plus, kemudian yang X2, ini C3 plus C4N plus C5N kuadrat, X2 pangkat N, kemudian plus C6
X3 pangkat N. Jadi sebenarnya cuma ada 3. Nah, kemudian bagaimana sistem persamaan linear yang terbentuk? Persamaan linear yang terbentuk itu adalah sistem persamaan linear yang terbentuk itu F1, jadi sama seperti yang sebelumnya, ya. C1 plus C2, ya. X1 plus C3 plus C4 plus C5, X2 plus C6, X3 sama dengan 1, kemudian F2 sama dengan C1 plus C2 kali 2, X1 kuadrat plus C3 plus C4 kali 2 plus C5 kali 2 kuadrat, kemudian X2 kuadrat plus X6 C6 X3 kuadrat sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi sama persis dengan yang sebelumnya, gitu ya. Jadi sampai dengan jadi itu nah yang membedakan itu adalah di sini karena X1-nya sampai dengan X3, maka yang F3 ini masih sama, C1 plus C2 kali 3, X1 pangkat 3 plus C3 plus C4 kali 3 plus C5 kali 3 kuadrat, X2 pangkat 3 plus C6 X3 pangkat 3 sama dengan A3. Nah, yang tidak ada itu adalah F4. Nah, ini nanti menggunakan bentuk rekursif. Ya, jadi tinggal ini 4, ini 4, ini 4 kuadrat, ini pangkat 4, lalu ini sama dengan ya F rekursifnya. Sehingga kita akan juga memperoleh sistem persamaan linear gitu. Ya. Jadi jadi konstante itu yang dicari dengan sistem persamaan linear. Mungkin sambil satu contoh, ya, yang homogen. Jadi misalkan di sini Fn Oke, jadi N sama dengan 1. N sama dengan 1. Nah, bentuk tambah yang rekursifnya, ya. Nah, rekursifnya itu adalah Fn sama dengan 3 Fn-1 dan 2 Fn-2. Ini saya ganti dengan Xn sama dengan 3 Xn-1 plus minus 2 X pangkat N-2. Lalu kita bagi dengan X pangkat N-2 dari pangkat rendah menjadi X kuadrat sama dengan 3X minus 2, lalu menjadi X kuadrat minus 3X plus 2 sama dengan 0.
Saya kira mudah, ini menjadi X min 1, X min 2 sama dengan 0. Jadi X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2. Sehingga Fn-nya itu sama dengan C1, 1 pangkat N plus C2, 2 pangkat N, atau sama dengan C1 plus C2, 2 pangkat N. Lalu F1 itu berarti sama dengan C1 plus C2 kali 2 pangkat 1 sama dengan F1-nya sama dengan 1. Ya. Sehingga kita peroleh C1 plus 2C2 sama dengan 1. F2 sama dengan C1 plus C2 kali 2 kuadrat sama dengan F2-nya sama dengan 5. Jadi C1 plus 4C2 sama dengan 5. Jadi kita punya dua sistem persamaan linear. Ya, C1 plus 2C2 sama dengan 1, C1 plus 4C2 sama dengan 5. Nah, ini cara 2 kita pakai cara yang biasa. Ini jadi min 2C2 sama dengan min 4, C2-nya sama dengan 2. Jadi C1-nya sama dengan 2 plus 2 kali 2 sama dengan 1, jadi C1 sama dengan 3. Jadi dengan demikian Fn-nya itu sama dengan dimasukkan di sini, yaitu min 3 ditambah C2-nya 2 kali 2 pangkat N, atau sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 3. Nah, ini bisa kita cek, gitu ya. Jadi setelah kita memperoleh ini, sebenarnya bisa menggunakan induksi matematik, tapi kita bisa mencoba apakah benar kalau F1 itu berarti 2 pangkat 1 plus 1 min 3, dan 4 ini sama dengan 1. F2 itu sama dengan 2 pangkat 2 plus 1 min 3, 2 pangkat 3 itu 8, 8 min 3 itu 5. Kalau kita lihat F3 itu sama dengan 2 pangkat 3 plus 1 minus 3, ini 2 pangkat 4, 16, 16 min 3, 13. Nah, dengan menggunakan rekursif, itu apakah sama dengan 3 kali F2 min 2F1. Jadi sama dengan 3, F2-nya sama dengan 5, minus 2 kali F1-nya 1 sama dengan 13. Jadi ini sama. Ya, paling tidak 2 ini sama. Jadi itu kira-kira apa namanya, contoh untuk yang homogen. Ya, demikian contoh bagaimana merubah rekursif yang non homogen, rekursif yang homogen menjadi non rekursif. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan untuk yang non homogen.